Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu sabar. Firman Tuhan berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sabar adalah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, namun kenyataannya sangat susah untuk kita lakukan, apalagi di zaman yang serba canggih. Sebagai manusia, terkadang kita sulit menjadi orang yang sabar. Banyak orang yang maunya melakukan segala sesuatu itu serba cepat tanpa berpikir panjang dan sangat terburu-buru. Dalam kitab Amsal, sabar itu artinya lambat untuk marah dan menahan hawa nafsu. Nah, menurut kamus bahasa sendiri, sabar itu adalah sikap untuk menahan diri dalam menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh. Ciri-ciri dari orang sabar sendiri itu biasanya ia tenang, sopan, tidak meledak-ledak, tidak bersikap angkuh, kasar atau narsis. Bahkan tidak terburu-buru dalam menyampaikan sesuatu. Dalam hal apa kita ini harus bersabar? Sabar ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, permasalahan yang datangnya itu silih berganti. Sabar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sekalipun itu sangat menyakiti dan melukai hati kita. Sabar menghadapi suami yang kasar, mungkin tidak peduli, semaunya sendiri dan tidak memperhatikan kita. Sabar menghadapi istri yang bawel, mungkin keras kepala juga dan banyak maunya dan banyak tuntutannya mungkin. Sabar menghadapi anak-anak kita yang luar biasa aktifnya. Sabar juga menantikan jawaban doa dari Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Sabar adalah sifat yang sangat penting, karena orang yang bersabar itu akan selalu mengingatkan dirinya untuk bersyukur, karena dirinya yang sabar mendapatkan hasil sekecil apapun. Sabar juga akan membuat kita hidup lebih tenang dan aman tentunya dalam pertolongan Tuhan. Sabar juga membuat kita selalu berpikir jernih untuk mencari jalan keluar dan solusi yang tepat. Salah satu tokoh dalam kitab suci yang memiliki kesabaran adalah Ayub. Ayub itu orang yang kaya raya dan sangat diberkati. Hartanya melimpah, ternaknya banyak, dia memiliki keluarga besar. Bahkan Ayub adalah tergolong orang yang saleh, taat kepada Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan. Namun orang yang saleh sekalipun Tuhan izinkan untuk mendapatkan ujian. Apa saja ujian yang Ayub dapatkan? Dia kehilangan harta dari keluarganya. Dalam satu hari ternak-ternaknya dirampas, hamba-hambanya dibunuh oleh musuh. Lalu angin besar menghantam rumahnya. Di situ anak-anak sedang berkumpul. Alhasil semua anaknya meninggal. Lalu tidak berhenti di situ, Ayub juga mengalami sakit kulit yang sangat menyakitkan. Ayub sampai duduk di atas abu dan menggaruk kulitnya dengan pecahan beling. Lalu istri dan teman-temannya mengkritik Ayub luar biasa. Bahkan istrinya sampai meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan karena malapetaka yang ia terima. Teman-temannya juga menuduh kalau Ayub ini berbuat dosa. Hal yang luar biasanya adalah Ayub tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun ia bisa mengutuki Tuhan,
kalau dia mau karena musibah yang dia alami, tapi itu tidak ia lakukan karena dia adalah orang yang saleh dan taat kepada Tuhan. Dan dari buah kesetiaan dan kesabarannya itu, ia mendapatkan berkat terbaik dari Tuhan. Ia mendapatkan ganti yang berlipat-lipat dari Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa belajar untuk bersabar? Yang pertama, selalu mendekat pada Tuhan. Ayub berkata seperti ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Meski Ayub kehilangan hal yang sangat besar, Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap setia dan tidak mengutuk Tuhan. Ayub bisa melakukan tindakan tersebut karena Ayub hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita lebih tenang dan dapat bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan menerima jawaban doa sesuai waktu Tuhan. Berdoalah, memujilah Tuhan, dengarkan renungan-renungan rohani yang dapat membangun, agar kita dapat selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bersabar ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik menimpa hidup kita. Yang kedua adalah melatih diri untuk bersabar. Ya, karena kesabaran itu tidak didapatkan secara instan, namun perlu dilatih. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak sabar, kita harus belajar untuk melawannya, mencoba melakukan untuk menahan diri agar tidak mudah marah. Dapat memikirkan dampak dari tindakan yang kita lakukan. Jika kita adalah orang yang mudah marah, maka kita harus berusaha menahan diri agar kita tidak mudah marah. Jika kita adalah orang yang suka terburu-buru mengambil keputusan, cobalah untuk berdoa terlebih dahulu, atau mungkin jika diperlukan, sharing kepada orang lain. Tentunya semua itu butuh waktu. Sabar ya, pelan-pelan saja. Dan jangan lupa, mintalah pada Tuhan kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi orang yang sabar. Yang ketiga adalah belajar bersyukur. Dengan belajar bersyukur, kita akan dapat melihat hal yang baik dari sebuah peristiwa yang nampaknya tidak baik sekalipun. Dengan bersabar, kita dapat bersyukur tidak hanya saat berhasil saja, tetapi ketika kita mengalami kegagalan. Orang yang sabar dalam hatinya selalu ada ucapan syukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan kita lalui, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi mari hari ini kita diingatkan kembali untuk memiliki sikap yang sabar, dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan, melatih diri untuk bersabar dan belajar untuk bersyukur. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.